Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imade Agus Dupayana, NIM 1817051181. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Siklus sumber daya manusia atau MSDM atau penggajian merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengelolaan data terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pengelolaan kemampuan pegawai secara efektif. Yang kedua adalah sistem informasi siklus MSDM atau penggajian. Sistem informasi siklus MSDM atau penggajian adalah aktivitas-aktivitas terkait MSDM atau informasi mengenai perekrutan, pemecatan, pemindahan, pelatihan, dan sebagainya, dan kumpulan informasi mengenai penggunaan waktu pegawai yang terjadi setiap hari. Pada siklus MSDM atau penggajian, sistem informasi yang mendukung adalah bagian sistem ERP. Sistem informasi siklus MSDM atau penggajian dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tinjauan proses MSDM dan kebutuhan informasi. Keberhasilan sebuah organisasi bergantung pada pegawai yang memiliki kemampuan dan pegawai yang memiliki motivasi karena pengetahuan dan kemampuan mereka mempengaruhi kualitas dari barang serta jasa yang diberikan kepada pelanggan. Yang kedua adalah ancaman dan pengendalian. Ancaman umum utama yang dicantumkan merupakan data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Ancaman umum kedua adalah pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif seperti gaji dan evaluasi kinerja untuk pegawai individu. Ancaman umum ketiga adalah terkait dengan hilangnya atau rusaknya data induk. Ancaman umum keempat adalah siklus MSDM atau penggajian yang memperkerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi atau bahkan seorang pencuri. Ancaman umum yang kelima adalah pelanggaran atas hukum dan peraturan terkait pengrekrutan dan pemecatan pegawai secara tepat. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Christian Denis Setiawan, NIM 18170511136. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aktivitas-aktivitas dasar yang dilakukan dalam siklus penggajian. Yang pertama adalah memperbarui database induk penggajian. Aktivitas pertama dalam siklus penggajian melibatkan pembaruan database induk penggajian yang merefleksikan berbagai jenis perubahan yang diajukan secara internal, seperti perekrutan baru, pemberhentian, perubahan dalam tingkat bayaran, atau perubahan dalam gaji tertahan yang ditetapkan. Baik, yang pertama adalah prosesnya. Meskipun penggajian diproses dalam batch mode, Departemen MSDM memiliki akses online untuk memperbarui database induk penggajian, sehingga seluruh perubahan penggajian dimasukkan secara tepat waktu dan secara tepat pula ditunjukkan dalam periode pembayaran berikutnya. Adapun ancaman yang terdapat dalam proses ini adalah perubahan yang tak terotorisasi atas data induk penggajian yang dapat mengakibatkan peningkatan biaya pembayaran kepada pegawai yang tidak dibenarkan. Dan pemisahan tugas secara tepat merupakan prosedur untuk pengendalian utama untuk menghadapi ancaman tersebut. Baik, yang kedua adalah memvalidasi data waktu dan kehadiran. Langkah kedua dalam siklus penggajian adalah memvalidasi setiap data waktu dan kehadiran pegawai. Prosesnya ialah melalui kartu waktu atau time card, yakni sebuah dokumen yang mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan pegawai untuk setiap giliran shift atau kerja. Kemudian lembar waktu atau timesheet, sebuah tampilan layar entry data yang digunakan oleh para profesional yang digaji untuk mencatat lama waktunya yang dihabiskan dalam melakukan berbagai tugas untuk klien-klien tertentu. Kemudian ancaman dan pengendalian. Ancaman utama terhadap aktivitas penggajian adalah data waktu dan kehadiran yang tidak akurat. Sehingga dari hal tersebut, teknologi informasi juga dapat mengurangi risiko ketidakakuratan yang disengaja untuk data waktu dan kehadiran. Selain itu, meminta para supervisor departemen untuk memeriksa dan menyetujui kartu waktu dan kartu jam kerja, memberikan sebuah pengendalian efektif pada keakuratan data waktu dan kehadiran. Kemudian langkah ketiga dalam siklus penggajian adalah menyiapkan penggajian. Prosesnya yakni urutan aktivitas untuk proses penggajian adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah transaksi penggajian diedit dan transaksi yang divalidasi kemudian disortir berdasarkan nomor pegawai. Yang kedua, seluruh potongan penggajian dijumlahkan dan totalnya digunakan untuk mengurangi gaji kotor sehingga didapatkan jumlah gaji bersih. Kemudian yang ketiga adalah daftar penggajian dan potongan dibuat. Dan yang keempat adalah sistem mencetak cek gaji pegawai. Adapun ancamannya dan pengendalian yang dilakukan adalah kerumitan pemrosesan penggajian terutama berbagai ketentuan hukum pajak membuat pemrosesan penggajian rawan akan kesalahan. Adapun tiga jenis pengendalian integritas pemrosesan yang dapat mengurangi ancaman kesalahan penggajian yakni yang pertama adalah total batch, yang kedua adalah melakukan cross-footing daftar penggajian, dan yang ketiga adalah melakukan membuat akun keriling penggajian. Langkah yang keempat adalah mengeluarkan penggajian. Langkah yang keempat dari siklus penggajian adalah pengeluaran nyata atas cek gaji ke pegawai. Adapun prosesnya, setelah cek gaji disiapkan, petugas penggajian memeriksa dan menyetujui daftar penggajian, yakni sebuah voucher pencairan kemudian disiapkan untuk mengotorisasi transfer dana dari rekening pengecekan umum perusahaan ke rekening bank penggajiannya. Voucher pencairan tersebut kemudian digunakan untuk memperbarui buku besar. Adapun ancaman dan pengendaliannya ialah ancaman besar lainnya dalam proses penggajian adalah pencurian cek gaji, penerbitan cek gaji ke pegawai fiktif, atau penerbitan cek gaji ke pegawai yang telah diberhentikan. Hal ini dapat menimbulkan peningkatan biaya dan hilangnya kas. Sehingga untuk menerapkan pengendalian pada penggajian terkait pengeluaran kas lainnya dapat mengatasi ancaman tersebut. Aktivitas terakhir dari siklus penggajian adalah menghitung dan mengeluarkan pajak penghasilan yang dibayar pegawai serta potongan pegawai sukarela. Adapun prosesnya, para atasan harus membayar pajak Social Security sebagai tambahan terhadap jumlah potongan dari cek gaji pegawai. Hukum pemerintah pusat dan negara bagian juga menghendaki para atasan untuk mengontribusikan persentase tertentu dari setiap gaji kotor pegawai sampai dengan batas tahunan maksimum untuk dana asuransi, kompensasi pengangguran pusat dan negara bagian. Kemudian untuk ancaman dan pengendaliannya adalah ancaman utama dalam aktivitas ini adalah kegagalan untuk memenuhi pembayaran yang diperlukan. Pembayaran yang tidak tepat waktu atau kesalahan dalam pembayaran tersebut, ancaman ini dapat menimbulkan denda dari petugas pemerintah dan pegawai juga dapat mengeluh apabila kesalahan tersebut secara negatif mempengaruhi manfaat pensiun atau manfaat lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nyoman Weda Kusumadana, NIM 1817051259. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu opsi outsourcing Biro Jasa Penggajian dan Organisasi Pengusaha Profesional. Biro Jasa Penggajian adalah sebuah organisasi yang mengelola file induk penggajian untuk tiap kliennya dan menjalankan aktivitas pemrosesan penggajiannya untuk sebuah bayaran. Organisasi Pengusaha Profesional atau PIO, sebuah organisasi yang memproses penggajian dan juga menyediakan jasa manajemen sumber daya manusia seperti desain manfaat pegawai dan administrasi. Biro Jasa Penggajian dan PIO biasanya menarik bagi bisnis kecil dan menengah karena alasan yang pertama mengurangi biaya, yang kedua jangkauan manfaat lebih luas, dan yang ketiga pembebasan atas sumber daya komputer. Baik, sekian materi yang saya sampaikan.